Halo, perkenalkan saya Siti Nur Aziza selaku Chief Marketing Officer dari bisnis Burbites. Usaha camilan beku berbahan dasar buah asli dengan menu utama strawberry honey frozen. Berdasarkan informasi dari BMKG, beberapa bulan terakhir, Surabaya berada di suhu yang cukup tinggi, bahkan mencapai 25,9 sampai 30,4 derajat Celcius pada siang hari. Cuaca panas seperti ini menyebabkan banyak orang mencari sesuatu yang segar, praktis, dan tetap aman dikonsumsi setiap hari. Dari fenomena sekitar itulah, kami mulai berpikir, adakah camilan dingin yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga sehat, aman, dan cocok dikonsumsi oleh semua kalangan? Pertanyaan itu akhirnya membawa kami pada ide Burbites. Burbites sendiri adalah brand camilan beku berbahan dasar buah asli yang diolah menjadi sajian praktis dan menyegarkan. Menu unggulan kami, Strawberry Honey Frozen, merupakan strawberry utuh yang dibekukan dan diberi topping 100% madu murni, menghasilkan rasa manis alami dengan kesegaran yang khas. Inovasi ini dihadirkan sebagai alternatif camilan yang lebih sehat dan cocok dinikmati oleh semua kalangan, terutama masyarakat Surabaya yang menghadapi cuaca panas dan membutuhkan pilihan camilan dingin yang aman, berkualitas, dan tetap lezat. Selain faktor cuaca, ada beberapa alasan lain yang membuat kami memilih konsep ini. Pertama, suhu panas Surabaya mendorong kebutuhan akan camilan dingin yang menyegarkan. Kedua, tingginya konsumsi makanan manis membuka peluang untuk menghadirkan alternatif yang lebih sehat. Seperti yang kita ketahui, konsumsi gula tambahan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, terutama pada kelompok usia muda. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 30,4% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi batas anjuran Kemenkes RI 2019. Oleh sebab itu, kebutuhan akan alternatif camilan rendah gula semakin penting. Ketiga, meningkatnya minat anak muda terhadap camilan rendah gula. Keempat, buah segar dapat diolah menjadi camilan beku yang menarik dan bernilai tambah. Berdasarkan hal tersebut, kami melihat beberapa persoalan yang bisa kami bantu untuk atasi, yakni tingginya asupan gula tambahan yang berpotensi berdampak negatif bagi kesehatan. Terbatasnya pilihan camilan yang sehat, tetapi tetap menyegarkan. Banyak produk camilan beku di pasaran masih memiliki kandungan gula yang tinggi. Dan minimnya camilan sehat yang dikemas secara menarik dan sesuai preferensi anak muda di media sosial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syafira Maharni Janati dari Divisi Kreatif dan juga Produksi. Kali ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari usaha kami, yaitu Burbites. Yang pertama, untuk aktivitasnya sendiri, kami melakukan proses produksi dan persiapan bahan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang kedua, pemasaran dan promosi. Dan yang ketiga, distribusi atau pengiriman. Dan manajemen keuangan untuk mengetahui modal dan laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Untuk key partnernya sendiri, yaitu dari supplier buah, Manyar Frozen, supplier kemasan, toko handling plastik, dan stiker dari Smile Printing. Kami memilih toko tersebut karena toko tersebut memiliki harga yang terjangkau dan lokasi yang dekat. Lalu ada Universitas Airlangga, karena Universitas Airlangga mewadahi dan membekali kami dengan ilmu tentang kewirausahaan. Ya, selanjutnya ada value propositions dari produk kami, yaitu ada fresh dan frozen free treats, karena dengan memakan produk kami itu akan menghasilkan sensasi segar, dingin, dan juga meleleh saat digigit. Selanjutnya ada lebih sehat dan natural karena 100% alami tanpa bahan pengawet. Lalu ada praktis dan siap santap dan juga harganya yang terjangkau. Untuk customer relations sendiri, yaitu kami menawarkan pelayanan cepat dan ramah lewat chat atau DM, lalu follow up setelah pembelian, dan free delivery minimal pembelian 30.000. Nah, untuk customer segmennya sendiri, yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, khususnya mahasiswa di Universitas Airlangga. Yang kedua ada pekerja muda atau karyawan, dan yang ketiga healthy lifestyle enthusiast. Nah, channel yang kami gunakan yaitu ada TikTok, WhatsApp, dan juga Instagram untuk media promosi, karena channel ini banyak digunakan oleh para generasi muda. Selanjutnya ada Kai Resorts. Yang pertama ada lokasi strategis karena berada di wilayah Surabaya yang cenderung panas, di mana frozen fruit ini sangat cocok dikonsumsi ketika cuaca panas. Yang kedua ada kolaborasi antar prodi, karena di dalam kerja tim kami itu terdiri dari berbagai macam prodi, sehingga minat dan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan divisi yang mereka tekuni saat ini. Lalu ada modal anggota untuk penjualan dan produksi awal dan bahan baku buah yang segar. Untuk revenue streamnya sendiri, yaitu ada modal anggota dan penjualan dari frozen fruit sendiri. Nah, untuk strukturnya sendiri, untuk pendapatan Burbites sendiri itu sebesar Rp705.000, dan untuk beban perlengkapannya itu sebesar Rp467.500, sehingga didapatkan laba bersihnya sebesar Rp237.500. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada strategi branding dan channel distribusi. Yang pertama ada strategi branding, yaitu cemilan sehat, segar, dan praktis untuk cuaca panas. Yang kedua ada kemasan tin wall, yaitu simple, menarik, dan higienis. Lalu ada desain minimalis dan warna yang cerah sesuai varian. Lalu ada logo buah dan es yang berkesan fresh dan fun agar menarik perhatian konsumen. Lalu ada tagline, segernya bikin ber. Dan yang terakhir ada konten media sosial ceria, youthful, dan modern. Lalu yang kedua ada channel distribusi, yaitu ada via online dan offline. Adapun yang via online yaitu seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp sebagai media promosi dan pemesanan langsung. Lalu ada offline yaitu seperti pre-order dan pemesanan langsung di area kampus J Unair
Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rojan Aziz Sunardi. Di sini saya sebagai divisi marketing. Strategi pemasaran berbasis fokus meningkatkan jangkauan dan minat konsumen, terutama remaja, mahasiswa, dan masyarakat perkotaan yang aktif di media digital. Kami memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk konten promosi produk, serta WhatsApp untuk pemesanan produk. Selain promosi melalui media digital, penjualan juga dilakukan secara pre-order dan langsung di sekitar kampus Universitas Airlangga. Dengan kombinasi online dan offline dan harga yang fleksibel, Berbytes siap memperluas pasar, meningkatkan brand awareness, dan menjaga loyalitas konsumen. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi produk dan strategi penjualan yang telah dilakukan oleh Berbytes selama menjalankan usaha. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kendrick Nathaniel Ridikata dan saya di sini sebagai ketua tim. Oke, pertama-tama dari sisi kualitas produk. Di awal kami mengalami masalah pada tekstur stroberi yang mudah cair karena alat pendingin kurang efektif. Setelah evaluasi, kami mengganti metode pendinginan dari es batu menjadi ice pack sehingga suhu lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Kedua, kami melakukan evaluasi terkait kemasan dan harga. Awalnya kami menggunakan cup salad berukuran besar, namun tidak efisien dan berpengaruh pada harga. Kami menggantinya ke kemasan tin wall yang lebih proporsional dan ekonomis. Harga juga disesuaikan dari 12.000 turun menjadi 7.000 agar lebih menarik bagi target pasar. Setelah terjadi kenaikan harga bahan baku, kami menaikkan harga menjadi 8.000, yang kini menjadi harga paling ideal tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya, untuk strategi penjualan, kami fokus pada dua pendekatan. Pertama, promosi digital melalui TikTok dan Instagram, dengan konten singkat, update PO, serta poster berisi informasi pemesanan yang disebarkan melalui Instagram dan WhatsApp. Kedua, direct selling yang dilakukan di area kampus seperti Taman Perpustakaan Kampus B dan GKB Nano Kampus C. Kami juga memanfaatkan word of mouth dari mahasiswa untuk meningkatkan jangkauan promosi. Dengan evaluasi dari strategi ini, kami dapat menjaga kualitas produk, menyesuaikan harga secara efektif, dan memperluas jangkauan konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan juga profitabilitas atas hasil penjualan yang sudah dilakukan oleh bisnis Berbytes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yans Agustinus FAO, dan di usaha Berbytes ini, saya bertugas sebagai bendahara sekaligus berkontribusi di divisi kreatif. Jadi, pada awalnya saya akan menjelaskan mengenai rincian pengeluaran ataupun modal yang bisnis Berbytes gunakan selama penjualan dari bulan September hingga November. Jadi, berdasarkan 7 tahap penjualan, kami menggunakan dana sebesar 467.500. Dan dana ini kami gunakan untuk membiayai variable cost dan juga fixed cost. Variable cost yang kami gunakan di sini terkait bahan baku seperti stroberi, nangka, blackberry, ice cream, madu, sendok, garpu, dan lain-lain yang dimana harganya akan bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan untuk fixed cost sendiri yang kami gunakan di sini berupa cooler box dan juga stiker. Stiker kami golongkan ke dalam fixed cost karena kami hanya membeli sekali atas penjualan yang sudah kami lakukan. Kemudian dari angka 447.500 tersebut, kami gunakan untuk memastikan apakah produksi yang dilakukan oleh Berbytes itu berjalan dengan baik dari pengadaan bahan, alat dan barang hingga packaging. Itu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai total revenue yang kami dapatkan. Jadi dari 7 tahap penjualan, kami mendapatkan total revenue sebesar Rp705.000. Dan angka ini didapat dari 88 pieces produk yang sudah dijual oleh Berbytes. Kemudian penjualan tertinggi yang kami lakukan itu ada di tahap penjualan keempat dan juga kelima, sedangkan yang terendah itu di tahap penjualan ketiga. Di sini disajikan tabel ataupun grafik progres penjualan yang dimana terlihat bahwasanya performa penjualan Berbytes cenderung fluktuatif, namun secara umum itu meningkat di bulan Oktober dan juga November. Ini menunjukkan bahwasanya awareness dan juga minat konsumen itu semakin meningkat atas konsistensi kami Berbytes dalam mempromosikan dan juga menjaga kualitas produk. Kemudian, saya juga akan membahas mengenai laporan laba rugi. Jadi, atas total revenue 705.000 tadi, kami kurangi dengan angka total expense yang kami keluarkan sebesar 447.500 tadi, sehingga mendapatkan 237.500. Yang ini artinya bahwasanya operasional Berbytes itu sederhana, namun kami berhasil mendapatkan profit yang cukup bagus dengan modal yang relatif kecil. Kemudian, untuk hasil profitabilitas, ada beberapa rasio yang bisa digunakan. Namun, Berbytes menggunakan rasio net profit margin, yang dimana atas penghitungan tersebut kami mendapatkan angka sebesar 33,7%. Ini artinya setiap pembelian sebesar Rp1 itu menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,33. Walaupun Berbytes sendiri merupakan adalah bisnis yang relatif kecil dan juga sederhana, namun angka ini merupakan angka yang cukup bagus. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hasil dan juga profitabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada refleksi dan strategi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raranja dan NIM 141251183. Yang pertama adalah refleksi, yaitu pentingnya menjaga kualitas produk selama produksi dan distribusi. Kemudian ada masalah awal kita, yaitu pendinginan kurang efektif dan menjadikan kualitas buah menurun. Dan kita menemukan solusinya beralih ke ice pack dan produk kami lebih stabil dan tetap dingin. Pemilihan kemasan mempengaruhi persepsi konsumen dan biaya produksi juga. Promosi digital sangat efektif untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian kita lanjut ke strategi, yaitu mempertahankan penggunaan ice pack, kemudian menambah varian rasa untuk memperluas pilihan konsumen, seperti menambah nangka dingin dikasih coklat seperti produk terakhir kami, kemudian meningkatkan konsistensi konten digital dan direct selling, menambah titik penjualan, area kampus lain atau kerjasama dengan kantin, kemudian mengoptimalkan sistem pre-order agar lebih cepat dan mudah digunakan. Segitu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.